Selamat malam Ibu dan teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan membahas protokol uji kami tentang uji bioekuivalensi formulasi paracetamol effervescent powder yang mengandung natrium bikarbonat dengan produk uji alikaldolor dengan tablet paracetamol konvensional. Yang pertama itu ada protokol dari kaji etik dan persetujuan pelaksanaan uji BE. Jadi karena uji BE ini dia itu adalah suatu penelitian klinis yang menggunakan subjek manusia dan juga intervensi obat uji sehingga harus mendapatkan persetujuan dari kepala badan dan harus mendapatkan persetujuan dari komisi etik. Untuk next slide ada protokol tentang desain studi. Di sini studi yang kami gunakan itu desain randomized open label balanced two-way crossover pada subjek sehat setelah makan, di mana setiap subjek akan mendapat obat uji dan obat referensi secara bergantian dengan waktu washout minimal 5 kali waktu paru paracetamol untuk menghindari efek sisa. Desain open label dipilih karena bentuk dari effervescent dan bentuk sediaan konvensional tablet yang berbeda, dan juga kondisi setelah makan dipilih karena paracetamol biasanya diminum tidak dalam keadaan puasa serta untuk bisa melihat pengaruh eksipien seperti natrium bikarbonat. Lalu parameter yang diukur itu ada Cmax, AUC, Tmax, dan testingnya, di mana data AUC dan Cmax akan dianalisis dengan ANOVA, sedangkan Tmax dengan uji Wilcoxon. Lalu untuk bioekuivalensinya harus memenuhi nilai 90% JI rasio tes per reference dalam rentang 80-125%. Di protokol ini kami tidak melakukan uji farmakodinamik karena paracetamol bisa dinilai cukup dengan pengukuran kadar plasma sesuai pedoman dari BPON. Next slide. Ada protokol subjek di mana subjek di sini yaitu sukarelawan sehat in vivo dianggap memadai dalam banyak kasus untuk mendeteksi perbedaan formulasi dan hasilnya akan memungkinkan ekstrapolasi ke populasi di mana produk referensi disetujui. Kriteria inklusi eksklusi harus dinyatakan dengan jelas dalam protokol, di mana subjek berusia antara 18 sampai 55 tahun dengan berat badan dalam kisaran normal sesuai dengan nilai normal yang diterima oleh indeks massa tubuh. Sebelum dilakukan pengujian, subjek akan dipuasakan 18 jam terlebih dahulu, namun akan tetap diberi minum dengan tujuan dipuasakan agar tidak ada asupan makanan yang dapat mempengaruhi proses dari pengujian. Next slide. Lalu untuk obat uji di sini adalah alikaldolor karena dia itu menggunakan zat aktif paracetamol yang bioavailabilitas oralnya tinggi sehingga cocok untuk evaluasi bioekuivalensi berbasis farmakokinetik. Kemudian dia itu bentuk effervescent sehingga memberikan keunggulan di mana pasien sering membutuhkan efek analgesik atau antipiretik yang lebih cepat. Next slide. Lalu ada obat komparator. Di sini zat aktifnya itu paracetamol dengan kekuatan 500 mg dan bentuk sedianya itu tablet salut. Nama obat ujinya itu adalah Panadol, nomor batch, tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsanya tertera. Kadar obatnya 500 mg per tablet, NIE tertera, nama dan alamat produsen tertera, nama dan alamat importer atau pemegang NIE juga tertera. Selanjutnya protokol kemasan obat ada dibagi dua menjadi primer dan sekunder. Yang primer, obat diuji harus sama dengan kemasan yang digunakan saat produk dipasarkan atau marketed presentation sesuai ketentuan BPOM bahwa stabilitas sediaan harus dipertahankan hingga waktu konsumsi. Obat diuji dikemas dalam saset individu yang berisi 1 dosis serbuk effervescent paracetamol 500 mg yang bertujuan agar menjaga stabilitas fisik dan kimia obat yang melindungi dari kelembaban, paparan cahaya, dan kontaminasi, dan memastikan bahwa dosis yang diberikan ke subjek adalah akurat dan konsisten. Sedangkan yang sekunder, setiap unit dosis dikemas dalam wadah sekunder individual, misalnya amplop plastik atau pot kecil berlabel per subjek per periode studi untuk memudahkan distribusi saat pemberian obat, memastikan identifikasi yang benar antara produk uji dan produk. Selanjutnya ada protokol dosis obat uji. Yang pertama, bentuk sediaan serbuk effervescent dalam saset untuk kekuatan per unit paracetamol 500 mg ditambah sodium bikarbonat 2318 mg untuk jumlah yang diberikan satu saset tunggal. Untuk total dosis tunggal paracetamol 500 mg untuk dosis maksimal paracetamol 4000 mg per hari. Protokol yang berikutnya itu ada uji disolusi. Berdasarkan ketentuan peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2022 sebelum pelaksanaan uji bioekuivalensi, disarankan dilakukan uji potensi atau kandungan dan karakteristik
disolusi in vitro terhadap kedua produk. Yang pertama, uji disolusi in vitro yang sesuai dapat mengkonfirmasi tidak perlunya uji biaya tambahan. Dengan pelaksanaan uji disolusi pada berbagai kondisi pH, dapat dipastikan bahwa produk uji dan produk referensi memiliki profil pelepasan yang serupa di seluruh rentang lingkungan gastrointestinal. Disolusi yang konsisten di media pH 1,2 sampai 4,5 dan 6,8 menunjukkan kestabilan pelepasan obat dalam kondisi fisiologis yang berbeda sehingga memperkuat kesimpulan kesetaraan terapeutik antara kedua formula. Oleh karena itu, meskipun belum dilakukan dalam studi terdahulu, uji disolusi in vitro direncanakan dalam protokol ini untuk mendukung sepenuhnya evaluasi bioequivalensi. Protokol selanjutnya adalah pengambilan sampel darah. Sampel darah diambil sebanyak 19 titik waktu 0 sebelum dosis 10, 15, 20 sampai dengan 90 menit serta 2 sampai 10 jam setelah pemberian obat. Sampel darah diambil sebanyak 10 ml dari vena antekubital dan dikumpulkan ke dalam tabung bervariasi heparin sodik. Sampel disentrifugasi pada 9000 rpm selama 10 menit pada suhu kamar. Plasma dan volume yang sama ditempatkan selama tabung dan disimpan pada suhu kurang dari 20 derajat Celcius hingga kuantifikasi. Sentrifugasi digunakan untuk memisahkan cairan dari padatan sel darah sehingga diperoleh plasma. Kemudian paracetamol plasma atau sampel dianalisis menggunakan metode HPLC dengan detektor UV. HPLC memiliki kelebihan dan menjadi pilihan terbaik dalam analisis dan proses pemisahan analit. Protokol yang selanjutnya adalah pengambilan sampel urin. Dalam studi bioequivalensi ini, pengambilan sampel biologis difokuskan pada sampel darah untuk dianalisis konsentrasi paracetamol dalam plasma. Nah, pengambilan sampel urin tidak dilakukan karena tujuan utama uji bioequivalensi pengukuran konsentrasi plasma darah sudah memadai dan lebih sensitif dalam menilai kecepatan dan jumlah absorpsi obat. Nah, paracetamol cepat diabsorpsi dan tersedia dalam plasma dan eliminasi utama melalui metabolisme hati, bukan ekskresi paracetamol untuk melalui urin. Sehingga pengambilan sampel urin tidak diperlukan kecuali jika zat aktif sulit terdeteksi dalam plasma atau jika farmakokinetiknya mengandalkan ekskresi ginjal langsung. Selanjutnya kita masuk pada bagian ke-11 yaitu analit yang diukur. Nah, analit yang diukur dalam studi ini adalah paracetamol yang diambil dari plasma darah subjek pada berbagai waktu setelah pemberian obat. Kemudian paracetamolnya itu akan dapat dideteksi dalam darah, plasma, dan juga serum menggunakan metode seperti CMS, LCS, HPLCMS, dan juga HPLMS. Nah, dalam studi ini digunakan metode HPLC dengan detektor UV. Metode ini memiliki keunggulan, yaitu analisisnya cepat, butuh sedikit sampel, dan juga bisa analisis senyawa organik serta kolom bisa digunakan kembali. Kemudian HPS juga efisien karena menggunakan larut dan bisa analisis bahan sampel dengan berdaya yang terbatas. Metode ini membantu menjaga konfidensi dan juga kualitas produk serta mengurangi risiko kesalahan batch, dan juga hasil yang diperoleh itu akurat dan juga dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu enantiomer. Dalam studi ini, analisis enantiomer tidak dilakukan karena didasarkan pada karakteristik zat aktif yang digunakan yaitu paracetamol yang secara struktural merupakan senyawa akiral karena tidak memiliki pusat kiral sehingga tidak memiliki enantiomer. Regulasi internasional seperti European Medicine Agency dan juga FDA juga menyatakan bahwa untuk senyawa akiral atau senyawa kiral yang hanya satu enantiomernya aktif dan tidak tersedia dalam bentuk zat murni, pengukuran total senyawa aktif cukup untuk tujuan bioequivalensi. Selanjutnya itu metode bioanalisis. Metode bioanalisis menggunakan HPLC dengan detektor UV pada panjang gelombang 243 nanometer dan juga konsentrasi paracetamol yang diukur adalah 0,2 sampai 50 mikrometer per mililiter dalam plasma manusia dengan volume sampel kurang lebih 50 mikroliter per titik waktu. Nah, parameter validasinya itu ada 4. Yang pertama linearitas. Rentangnya itu 0,2 sampai 50 mikrogram per mililiter. Koefisiensi korelasinya yaitu 0,9985 kurang lebih 0,0030 dan juga validasi jika R pangkat 2-nya itu lebih dari sama dengan 0,99. Kemudian yaitu presisi diuji pada konsentrasi 0,5 dan juga 2,5 mikrogram per mililiter dan juga hasil validasinya jika CV-nya itu kurang lebih sama dengan 15%. Dan juga yang ketiga akurasi diuji pada konsentrasi 2,5 dan juga 5 mikrogram per mililiter, diterima jika 85 sampai 115% untuk kadar sedang dan tinggi yaitu 80 sampai 120 untuk kadar rendah. Nah, kemudian LOQ dan juga LOD-nya.
LOQ-nya itu 0,2 mikrogram per mililiter dan juga LOD-nya itu sekitar 0,05 sampai 0,1 mikrogram per mililiter. Selanjutnya yaitu hasil dan juga selanjutnya itu pengulangan analisis. Nah, dalam pelaksanaan analisis bioanalitik untuk uji biovalensi ini, pengulangan analisis terhadap sampel plasma tidak direncanakan dilakukan, kecuali bila terdapat justifikasi ilmiah yang sah sesuai ketentuan peraturan Badan POM RI nomor 11 tahun 2022. Dalam protokol ini, semua pengukuran kadar paracetamol dalam plasma akan dilakukan 1 kali per sampel. Jika ada anomali hasil, seperti nilai outlier yang mencolok atau hasil analisis gagal, validasi internal, maka investigasi prosedural akan dilakukan terlebih dahulu. Hanya jika ditemukan bukti kuat adanya kesalahan prosedur, barulah dilakukan pengulangan dan juga analisis dengan dokumentasi lengkap. Langkah ini bertujuan untuk menjaga integritas data, menghindari bias hasil, dan juga mematuhi prinsip good laboratory practice dalam bioanalisis. Selanjutnya, nah untuk yang berikutnya itu pengujian ulang incurred sample. Tahapannya itu yang pertama, kita bisa mengambil ulang minimal 10% dari seluruh sampel plasma subjek, misalnya 40 dari 400 sampel. Kemudian pilih sampel dari waktu sekitar CMX dan juga fase eliminasi, misalnya 6 sampai 10 jam. Kemudian lakukan analisis ulang dengan metode HPLC UV pada hari berbeda dengan run sebelumnya, dan juga bandingkan kadar awal dan juga kadar ulang dan hitung rata-rata serta deviasi. Lalu pastikan lebih dari sama dengan 67% hasil ulangan berada dalam kurang lebih 20% dari nilai rata-rata. Dan juga jika ditemukan perbedaan besar, lakukan investigasi dan koreksi, yaitu revalidasi dan juga pelatihan ulang. Selanjutnya itu ada parameter farmakokinetik, di mana yang pertama itu ada CMX, yaitu dia itu untuk mengukur kadar plasma maksimum yang dicapai dengan atau setelah pemberian obat. Pada studi ini, CMX digunakan sebagai parameter utama untuk menilai kecepatan absorpsi antara produk uji dan komparator. Soalnya itu ada Tmax, di mana dia itu untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kadar plasma maksimum. Tmax itu memberikan informasi tentang kecepatan absorpsi obat. Jika terdapat perubahan, maka itu dapat menunjukkan terjadinya perbedaan klinis dalam onset efek obat. Selanjutnya itu ada AUC 0 waktu, di mana dia itu untuk mengukur luas area di bawah kurva konsentrasi plasma terhadap waktu hingga waktu pengukuran terakhir. Selanjutnya itu ada AUC 0 tak terhingga, di mana dia itu untuk mengukur luas area total di bawah kurva konsentrasi waktu dari 0 hingga tak terhingga dengan penambahan perkiraan area sisa AUC 0 hingga tak terhingga. Di mana itu untuk memberikan informasi lebih lengkap tentang jumlah total absorpsi obat. Selanjutnya itu ada tes tengah, di mana itu untuk mengukur waktu yang diperlukan agar konsentrasi obat dalam plasma itu turun setengahnya. Parameter ini itu mencerminkan kecepatan eliminasi obat dari tubuh. Kelima parameter ini dipilih karena sesuai dengan aturan BPOM dan standar internasional untuk studi bioequivalensi obat oral. Studi ini fokus pada CMX dan AUC untuk menilai apakah obat effervescent atau obat uji itu dan obat salut dan tablet salut atau obat referensi yang memiliki cara kerja yang sama di dalam tubuh. Jika hasilnya setara, maka kedua obat ini diperkirakan memiliki efek terapi yang sama. Next. Selanjutnya itu ada analisis data untuk AUC 0 waktu itu dan AUC 0 tak terhingga dan juga CMX itu digunakan untuk melihat seberapa banyak dan seberapa cepat obat diserap. Untuk tes TMX dianalisis dengan uji Wilson karena datanya biasanya tidak berdistribusi normal. Selanjutnya untuk perhitungan AUC 0 waktu itu menggunakan metode trapezoid atau naik linear turun log. Untuk AUC 0 tak terhingga, yaitu AUC 0 waktu ditambah dengan C terakhir dibagi dengan laju eliminasi. Laju eliminasi ini didapat dari kemiringan grafik log konsentrasi versus waktu. Selanjutnya itu tes tengah, yaitu waktu paruh sama dengan ln kuadrat dibagi dengan laju eliminasi. Selanjutnya itu ada analisis statik, di mana
menggunakan uji ANOVA yang digunakan untuk membandingkan rata-rata antara obat uji dan referensi. Sebelum ANOVA, data uji dinormalitas dan homogenitas. Data AUC dan CMX itu diubah ke dalam bentuk log agar lebih sesuai dengan untuk dianalisis. Untuk ANOVA itu memperhitungkan subjek, urutan pemberian, periode, dan juga jenis. Selanjutnya itu ada variasi, di mana variasi dalam formulasi atau proses pembuatan obat dapat berdampak signifikan terhadap bioavailabilitas, sehingga perlu dievaluasi secara ketat dalam konteks uji bioequivalensi sesuai dengan ketentuan peraturan BPOM RI nomor 11 tahun 2022. Dalam protokol ini, variasi yang diidentifikasi adalah perubahan bentuk sediaan dan tablet salut, yaitu Panadol sebagai komparator menjadi serbuk efervescen sebagai obat uji. Perubahan ini itu berpotensi untuk mempengaruhi profil disolusi obat, kecepatan absorpsi, dan onset efek klinik. Selanjutnya itu ada supra bioavailabilitas, di mana jika bioavailabilitas obat uji lebih besar dibandingkan dengan obat komparatornya, maka harus dilakukan reformulasi, di mana uji BE harus dilakukan lagi dengan obat reformulasi tersebut. Next. Untuk kesimpulannya, bioequivalensi merupakan suatu uji komparatif yang bertujuan untuk membuktikan kesetaraan kecepatan dan jumlah absorpsi zat aktif antara dua produk obat. Dalam hal ini, formulasi efervescen paracetamol dengan tablet paracetamol konvensional. Berdasarkan protokol yang dirancang, studi ini itu menggunakan desain two-way crossover pada 18 subjek sehat dan dengan periode washout 7 hari untuk meminimalkan variabilitas antara individu. Parameter farmakokinetik utama yang dinilai meliputi AUC dan CMX, di mana kedua formulasi akan dinyatakan bioekivalen jika interval kepercayaan 90% berada dalam rentang 80 hingga 125%. Untuk formulasi efervescen diharapkan memiliki keunggulan dalam kecepatan disolusi dan absorpsi dibandingkan dengan tablet konvensional yang mungkin tercermin dari nilai Tmax yang lebih singkat. Namun perlu diwaspadai potensi supra bioavailabilitas yang dapat terjadi akibat perbedaan formulasi. Studi ini telah memenuhi semua persyaratan regulasi sesuai dengan parameter BPOM nomor 11 tahun 2022 dan pedoman internasional, termasuk aspek etika penelitian dan validasi metode analitik menggunakan HPLC UV. Hasil uji ini bioequivalensi ini akan menjadi dasar ilmiah untuk menentukan apakah formulasi efervescen dapat digunakan sebagai alternatif terapi yang setara dengan produk referensi dalam praktik klinis. Sekian presentasi dari kelompok 6. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan diberitahukan.